Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Taubatnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dikenal sebagai seorang yang hati-hati. Kisah ketakwaan dan kesolehan Malik bin Dinar sangat mengabadi di kalangan salaf, terutama para pegiat tasawuf. Dia terkenal dengan zuhud dan kehati-hatiannya atau wara. Pemilik nama lengkap Abu Yahya Malik bin Dinar al-Masyri tersebut juga piawai dalam ilmu agama. Beberapa ulama tabliin dan generasi berikutnya banyak belajar dari sosok yang berprofesi sebagai pencatat buku itu. Tetapi siapa sangka Malik bin Dinar yang saat ini menjadi teladan ketaatan tersebut konon akrab dengan dunia hitam dan bergelimang dosa. Segala bentuk maksiat pernah dia lakoni semasa lajang, seperti mabuk, menzolimi orang, memakan riba, dan sebagainya. Orang menjauhiku akibat nista yang aku jalani, katanya mengenang kehidupannya yang kelam. Namun kehidupan Malik berubah ketika tiba-tiba dia ingin menikah dan mendambakan anak. Dia pun lantas mewujudkan hasratnya itu, menikah dan memiliki momongan, seorang putri yang diberi nama Fatimah. Aku sangat mencintainya, ujarnya. Kehadiran buah hati perlahan menyadarkan dan membangkitkan keimanan di hati Malik. Setiap kali bertambah besar, imannya pun meningkat dan maksiat di kalbunya berkurang. Fatimah memberikan perubahan besar dalam hidupnya. Malik kian dekat dengan Tuhan. Suatu saat, Fatimah pernah melihatnya memegang segelas kamar, maka anaknya tersebut mendekat kemudian menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajunya. Padahal usianya belum genap 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segalanya, katanya. Namun malang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. 1 tahun kemudian, tepat di usia 3 tahun, Fatimah diambil kembali oleh sang kholik. Kematian buah hatinya itu menjadi pukulan telak bagi Malik. Kepergian anaknya menjadi duka mendalam dan goncangan dahsyat. Dia kembali ke dunia hitam, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia mengaku belum memiliki kesabaran sebagaimana idealnya seorang mukmin. Setan pun mempermainkanku, ujarnya. Datanglah masa ketika setan membujuk tokoh yang pernah berguru ke Anas bin Malik itu untuk menenggak minuman haram sepanjang malam. Minuman itu membuat dirinya tertidur lelap dan bermimpi mengerikan. Aku melihat hari kiamat, katanya mengungkapkan. Dia pun mengisahkan bunga tidurnya tersebut. Matahari gelap. Lautan menjelma menjadi api, bumi berguncang. Segenap anak Adam berkumpul ketika itu secara berkelompok. Malik berada di tengah-tengah kelompok itu. Suara misterius memanggil satu persatu segerombolan orang tersebut. Dia melihat wajah seseorang yang dipanggil menuju sang kholik, begitu kelam. Tiba-tiba giliran suara itu memanggil namanya agar menghadap Tuhan. Padang mahsyar yang semula penuh sesak, tak satu pun terlihat, semua lenyap, menyisakan dirinya seorang. Dalam mimpi itu dia melihat seekor ular besar yang ganas lagi kuat merayap mengejar dan membuka mulutnya, seolah-olah ingin menerkam. Dia berlari ketakutan. Di tengah pelariannya, Malik melihat seorang laki-laki tua yang lemah dan meminta tolong kepadanya. "Hai, selamatkanlah aku dari ular ini." Si tua itu menolak lantaran tak kuasa, dirinya sangat lemah. Dia hanya menyarankan agar Malik berlari ke suatu arah dengan harapan selamat. Saran itu dia ambil dan tak disangka justru di hadapannya, di depannya terdapat jurang api yang membara. Sementara ular itu masih berada di belakangnya, dia bingung bukan kepalang.
Malik harus melarikan diri dari ular dan menghindar dari api. Dia lantas memutuskan berlari cepat kembali ke orang tua untuk meminta bantuan. Si tua renta itu kembali menolak sambil menangis menunjukkan ketidakmampuannya. Dia menyarankan Malik agar berlari menuju gunung. "Aku lemah seperti yang engkau lihat," katanya. Malik berlari sekencang mungkin ke arah gunung agar terhindar dari ular yang hendak memangsanya. Di atas gunung dia melihat anak-anak kecil dan mendengar teriakan, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Sosok kelahiran Basrah Irak itu kaget bercampur bahagia. Fatimah yang meninggal di usia 3 tahun berada di tengah-tengah anak-anak itu dan akan menyelamatkan dirinya dari situasi mengerikan ini. Fatimah memegang tangan sang ayah dan mengusir ular dengan tangan kirinya. Sang ayah tak berkutik, dia laksana seonggok mayat yang ketakutan. Fatimah lantas duduk di pangkuan sang ayah sebagaimana di dunia dulu, kemudian berkata, "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Quran Surat Al-Hadid ayat 15-16. Sang ayah meminta penjelasan buah hatinya perihal ular dan kakek tua renta. Fatimah menjelaskan, ular merupakan amal keburukan yang dilakukan sang ayah yang dibesarkan dan tumbuh hingga nyaris menerkamnya. Sedangkan lelaki lemah merupakan wujud dari amal soleh yang tidak pernah dipelihara hingga dia sendiri menangis. Fatimah pun bergumam, seandainya saja dia tidak terlahir ke dunia dan meninggal di usia balita, tentu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. Tahukah engkau ayah, amal-amal di dunia akan berwujud kelak di akhirat, kata Fatimah. Malik bangun dari mimpinya dan berteriak, "Wahai Tuhanku, sudah saatnya wahai Robku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Lantas dia mandi dan keluar untuk sholat subuh dan ingin segera bertobat. Dia kaget ketika memasuki masjid, sang imam tengah membaca ayat yang sama seperti yang dibaca oleh Fatimah. Sejak itulah Malik memutuskan untuk tetap istiqomah berada di jalannya. Keteguhannya beribadah dan mengabdikan diri untuk agama dan sang kholik menjadi teladan abadi sekalipun dia telah wafat pada 130 Hijriah. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.